cermin yang tak pernah tidur. Baskara akhirnya tiba di rumah tua peninggalan kakeknya yang terletak di pinggir hutan. Udara di dalam rumah itu terasa sangat dingin, meski matahari di luar sedang terik. Ia meletakkan kotak terakhirnya di lantai kayu yang berderit, mencoba mengusir rasa sunyi yang tiba-tiba menyergap. Di ujung lorong yang gelap, terdapat sebuah cermin besar dengan bingkai perak yang penuh ukiran rumit. Baskara mendekat, merasa tertarik oleh permukaannya yang tampak selalu berkabut. Ia menyeka permukaan kaca itu, namun kabutnya seolah berada di sisi dalam, bukan di luar. Baskara mulai merasa ada yang aneh. Saat ia menyisir rambutnya, ia menyadari bahwa pantulannya di cermin bergerak sedikit lebih lambat. Ada jeda sepersekian detik antara gerakannya yang asli dengan apa yang ditampilkan oleh kaca itu. Tengah malam, Baskara terbangun karena suara garukan halus. Suara itu berasal dari lorong. Ia duduk di tempat tidurnya yang keras, menahan napas, mendengarkan kuku-kuku yang bergesekan dengan kaca. Sesuatu di balik cermin itu ingin keluar. Karena ketakutan, Baskara mengambil kain hitam besar dan menutup cermin itu rapat-rapat. Ia mengikatnya dengan tali, berharap ia tidak perlu lagi melihat apapun yang ada di dalamnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah imajinasinya saja. Pagi harinya, Baskara menemukan kain hitam itu tergeletak di lantai, tercabik-cabik seolah dirobek oleh sesuatu yang tajam. Di dalam cermin, Baskara melihat pantulannya sendiri sedang berdiri membelakangi kaca, dan di belakang pantulan itu, ada sesosok bayangan hitam yang tinggi menatapnya. Dengan kemarahan yang bersumber dari rasa takut, Baskara mengambil sebuah palu berat. Ia menghantamkan palu itu sekuat tenaga ke pusat cermin. Namun, kaca itu tidak pecah. Sebaliknya, palu itu terpental seolah-olah ia baru saja memukul dinding baja yang sangat keras. Tiba-tiba, permukaan kaca itu berubah menjadi cair seperti air raksa. Sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku panjang menjulur keluar dari dalam cermin dan mencengkeram kerah baju Baskara. Baskara mencoba meronta, namun cengkeraman itu sangat kuat dan sedingin es. Perlahan tapi pasti, Baskara ditarik masuk ke dalam dimensi kaca yang terbalik. Ia melihat kamarnya menjadi semakin jauh dan kabur, sementara kegelapan yang sunyi mulai menelannya. Ia berteriak, namun suaranya tidak bisa menembus dinding kaca, yang kini telah memadat kembali. Sosok yang mirip dengan Baskara melangkah keluar dari cermin dengan gerakan yang sangat halus. Ia merapikan pakaiannya, tersenyum dingin ke arah ruangan yang kini menjadi miliknya, dan membiarkan Baskara yang asli terperangkap selamanya di balik kaca yang membeku.